Alhamdulillah daya saing kita di tahun 2024 naik signifikan. Ini penting karena ranking daya saing kita di dunia dari yang sebelumnya 44 melompat ke 34, kemudian sekarang melompat lagi ke angka 27. Ini yang patut kita syukuri karena dari sinilah kita tahu di posisi mana kita berada. Dan yang dinilai dari kita, kenaikan utama daya saing Indonesia itu karena pemerintahan, karena dunia usaha, dan karena ekonomi kita. Karena Undang-Undang Cipta Kerja kita mengalami peningkatan 8 level. Selama 10 tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo, Indonesia terus bergerak maju di tengah dinamika global yang kian menantang. Untuk menjawab tantangan global tersebut, Kementerian Investasi BKPM melakukan berbagai inovasi kebijakan dan reformasi regulasi untuk meningkatkan iklim berusaha di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang didorong oleh konsumsi masyarakat sangat bergantung pada peningkatan daya beli melalui penyediaan lapangan kerja. Investasi adalah kunci penciptaan lapangan kerja untuk peningkatan daya beli masyarakat. Kementerian Investasi BKPM mendorong terciptanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang disempurnakan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dengan semangat reformasi perizinan dan kemudahan berusaha. Undang-Undang Cipta Kerja menjadi dasar lahirnya perizinan berbasis risiko melalui sistem online single submission yang diluncurkan pada 9 Agustus 2021. Hingga saat ini, OSS telah menerbitkan 10,5 juta nomor induk berusaha, di mana 99%-nya milik usaha mikro, kecil, dan menengah. Terobosan kemudahan berusaha ini terbukti dengan meningkatnya daya saing Indonesia melejit ke posisi 27 dunia di tahun 2024. Apalagi dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja yang telah menaungi bahwa kita menjadi lebih terbuka, kita merevisi daftar negatif investment list kita, dan juga kita menggunakan sistem yang kita sebut dengan online single submission, yang tentunya ini adalah kolaborasi untuk kita semua dalam rangka kita meningkatkan pelayanan kita ke depannya. Selain itu tentunya pengembangan sektor investasi prioritas termasuk hilirisasi menjadi hal yang sangat penting buat kita ke depannya. Sejak triwulan 4 2014 hingga triwulan 3 2024, Kementerian Investasi BKPM telah mencatatkan realisasi investasi sebesar Rp9.117,4 triliun yang menciptakan lapangan pekerjaan bagi 13,8 juta tenaga kerja di tanah air. Persebaran investasi di luar Pulau Jawa juga selalu mendominasi sejak triwulan 3 2020. Capaian ini sesuai dengan perintah Presiden Joko Widodo untuk mendorong investasi yang berkeadilan dan inklusif, serta pembangunan Indonesia sentris. Lompatan ekonomi melalui hilirisasi investasi strategis akan mendorong pemerataan pembangunan. Untuk itu, Kementerian Investasi BKPM telah menyusun peta jalan hilirisasi investasi strategis periode 2023-2040 untuk 8 sektor, 28 komoditas dengan potensi investasi sebesar 618,1 miliar US dollar. Keberlanjutan hilirisasi dan UMKM diharapkan menjadi fondasi ekonomi masa depan. Capaian kinerja investasi, sebar kesejahteraan ke seluruh negeri. Saya yakin dan percaya dengan persatuan dan kerjasama kita, dengan keberlanjutan yang terjaga, Indonesia sebagai negara yang kuat dan berdaulat akan mampu melompat dan menggapai cita-cita Indonesia Emas di tahun 2045.